Bagian 2. Memang aneh, tak ada hujan tak ada angin, bagaimana cabang pohon yang cukup liat itu bisa patah? Mungkin ada orang yang sok jagoan, dan berani main-main dengan kita. Lelaki di sebelah kanan menduga, dan langsung menghunus goloknya. Sarungkan golokmu, siapa yang berani main-main dengan kita? Komplotan rampok hutan Merapi, berkata kawan di sebelahnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah kegelapan. Mengapa tak ada yang berani main-main dengan kawanan rampok buruk seperti kalian? Keparat, ada yang berani main-main dan menghina, teriak Warok Sumogantra. Serta merta terdengar suara berseri setan, karena sekian banyak senjata dicabut dari sarungnya. Kali ini sang Warok tidak lagi menyuruh anak buahnya menyarungkan senjata mereka, tapi memandang melotot ke arah kegelapan, dari mana datangnya suara tadi. Saat itu tampak sesosok tubuh melangkah ke arah rombongan, namun tertahan oleh anggota rampok yang tegak berkeliling. Beri jalan, bentak orang yang muncul dari kegelapan. Ternyata dia seorang pemuda bertampang keras dengan rahang-rahang menonjol. Dibentak demikian, tentu saja anggota rampok yang berada paling dekat dengan pemuda itu menjadi marah dan ayunkan senjata masing-masing. Braakek, braakek, bukek, bukek. 4 orang anggota rampok menjerit kesakitan. Senjata masing-masing mencelat mental dan tubuh mereka tergelimpang berjatuhan. Tentu saja hal ini mengejutkan semua anggota rampok hutan Merapi, terutama pimpinan mereka, yaitu Warok Sumogantra. Rupanya benar-benar ada yang berani main-main cari penyakit. Apa tidak tahu berhadapan dengan siapa? Bentak Warok Sumogantra. Kau pimpinan monyet-monyet di sini? Pasti kau tuli. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kalian adalah rampok-rampok buruk? Yang malam ini tengah merencanakan perampokan terhadap rombongan istana, hendak menculik seorang puteri kerajaan. Bangsat ini pasti sudah mencuri dengar pembicaraan kita. Mengintai sejak tadi. Ucapan anak buah Sumogantra ini terputus, ketika satu tamparan melabrak mukanya hingga tubuhnya terlempar dan terguling pingsan di hadapan kaki pemimpinnya. Aku Pangeran Matahari. Sebagai seorang pangeran tak ada satu manusia pun yang boleh memakiku. Hai, apa? Siapa namamu? Bentak Warok Sumogantra, karena heran mendengar nama yang disebutkan si pemuda. Aku Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Mulai malam ini aku mengambil pimpinan di sini. Keparat sombong kurang ajar. Plaakek. Satu tamparan kembali berkelebat. Dan anggota rampok yang tadi bicara keras, langsung jatuh. Melejang-lejang sesaat lalu diam tak berkutik lagi. Nyawanya putus. Ketika diperhatikan, tampak separuh mukanya hancur. Kini suasana di tempat itu dicengkeram ketegangan. Anak buah rampok diam-diam menjadi kecut, tak berani bergerak, menunggu apa yang hendak dilakukan pemimpin mereka. Pangeran Matahari, siapapun namamu, sikap dan bicaramu sombong amat. Kau berani mencelakaiku dengan patahan cabang pohon. Kau berani menghinaku, bahkan kau melukai dan membunuh anak buahku. Siapa kau sebenarnya, dan apa maksud kemunculanmu di tempat ini? Jika kau sengaja mencari silang sengketa, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pangeran Matahari tertawa mengejek. Jika aku mau, nyawamu pun bisa kuambil detik ini juga, sahutnya seenaknya, seraya berkacak pinggang. Apa kau tidak mendengar? Mulai saat ini aku yang jadi pimpinan di sini. Kalian kuperintahkan untuk menculik Puji Lestari Ambarwati besok pagi, dan menyerahkannya padaku. Ada yang berani menantang? Perlakuan dan ucapan pemuda itu sudah dianggap melampaui batas oleh Warok Sumogantra. Namun karena maklum kalau saat itu dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kepandaian, maka dia tak mau langsung turun tangan. Dia memberi isyarat pada 4 anak buahnya yang paling tinggi ilmu kepandaiannya. Pangeran Matahari, jika kau memang berniat jadi pimpinan, boleh saja. Tapi tundukkan dulu 4 pembantuku ini. Si pemuda menyeringai, jika kau hendak berlindung di belakang anak buahmu, hanya sementara saja Warok. Kasihan kecebong-kecebong ini, ayo, majulah kalian berbarengan. Hantam, bunuh, cincang, mampus. 4 batang golok berkelebat ganas. 2 mengarah batok, kepala dan leher, 1 membabat pinggang, dan satunya lagi menusuk ke perut. Rasakan olehmu sekarang, kata Warok Sumogantra bergumam, seraya rangkapkan tangan di muka dada dan menyeringai puas. Dia sudah membayangkan, kejap itu juga pemuda sombong di hadapannya akan mati dengan tubuh terkutung-kutung. Tapi apa yang terjadi kemudian, benar-benar mengejutkan dan membuat kedua matanya membeliak. 2 dari anak buahnya terpental dengan mulut pecah dan mata hancur. 2-nya lagi entah bagaimana, luka parah terhantam golok sendiri dan tersungkur mandi darah.
Pucatlah para sang warok. Semua anak buahnya mengalami hal yang sama. Tak ada yang berani bergerak atau keluarkan suara. Lutut masing-masing terasa goyah, sedang tengkuk mendadak sontak menjadi dingin. Cukup, teriak Sumo Gantra. Sekarang giliranmu untuk mampus. Kepala rampok itu maju 3 langkah. Sejarak 4 langkah dari hadapan si pemuda, dia hantamkan tangan kanannya. Angin deras menderu. Di saat itu pula, selagi pukulan tangan kosong jarak jauh itu belum melabrak sasarannya, sang warok susul dengan satu lompatan dan kirimkan tendangan keras ke dada si pemuda. Pangeran Matahari tertawa mengejek. Tubuhnya miring ke samping, tangan kanannya menyambut sekaligus 2 serangan lawan. Begitu tangan digerakkan ke depan perlahan saja, maka mencelatlah tubuh besar kekar warok Sumo Gantra. Kepala rampok ini cepat jungkir balik di udara. Meskipun sempoyongan, masih untung dia bisa jatuh dengan kedua kaki lebih dahulu. Warok Sumo, tampangmu memang seram, tapi isi perutmu hanya cacing gelang melulu. Apakah kau masih pantas menyebut diri sebagai warok, menjadi pimpinan orang-orang ini? Jangan kelewat menghina, aku masih belum kalah, menjawab warok Sumo Gantra, lalu tangan kanannya bergerak ke pinggang. Di lain kejap, sebilah golok besar sudah tergenggam di tangannya. Senjata ini dibolang-balingkan demikian rupa hingga berkilau-kilau terkena cahaya api unggun. Jangan cuma tegak main akrobat. Majulah, mengejek Pangeran Matahari. Waktu keluarkan ucapan dia sengaja memandang ke jurusan lain seperti bersikap tak acuh. Dengan amarah memuncak, warok Sumo Gantra menyerbu masuk. Golok besarnya berkiblat dalam 3 arah serangan sekaligus, yakni leher, perut, dan dada. Di saat yang sama, tangan kirinya tidak tinggal diam. Dia menghantam sambil kerahkan tenaga dalam. Sesaat Pangeran Matahari terkesiap juga melihat serangan ganas ini. Di samping itu, pukulan tangan sang warok menebarkan angin dingin. Pangeran Matahari berteriak nyaring. Tubuhnya lenyap dari pandangan warok Sumo Gantra. Kepala rampok ini sesaat terus menyerbu tempat kosong, sampai akhirnya dia menyadari lawan tak ada lagi di hadapannya. Matamu buta atau bagaimana? Aku ada di sini warok, mengejek Pangeran Matahari yang tahu-tahu sudah ada di belakang sang warok. Dalam amarah tambah memuncak, warok Sumo Gantra balikkan tubuh dan babatkan goloknya. Terdengar pekikan setinggi langit. Rasakan, teriak warok Sumo Gantra, karena menyangka si pemuda itu berhasil dihantam goloknya. Tapi ketika sosok tubuh itu terjungkal jatuh di hadapannya, dia segera mengenali yang roboh mandi darah bukanlah Pangeran Matahari, melainkan salah seorang anak buahnya sendiri. Sedang sang pemuda masih tegak 2 langkah di depannya, sambil bertolak pinggang dan sunggingkan tawa mengejek. Keparat setan alas, teriak warok Sumo Gantra. Golok di tangan kanannya kembali berkesiur, lenyap, dan hanya merupakan sinar putih dalam kegelapan malam dan pantulan api unggun. Tubuhnya mandi keringat, tapi selama 6 jurus dia tak mampu menyentuh tubuh Pangeran Matahari. Sewaktu nafasnya sesak kehabisan tenaga akibat amarah yang tak terkendali, tiba-tiba dia merasakan kaki kirinya seperti dihantam balok besar. Tak ampun tubuhnya terpelanting dan terbanting jatuh dekat perapian. Pada saat dia hendak bangkit, satu injakan terasa di dadanya. Dia kerahkan tenaga namun tak mampu membuat mental kaki yang menginjak itu. Apakah kau masih tak mau menyerahkan pimpinan padaku? Atau kau lebih suka menjadi bangkai? Bertanya Pangeran Matahari sambil mendongak, sengaja tak mau menatap warok Sumo Gantra. Karena memang tak berdaya lagi, apalagi meneruskan perlawanan, pimpinan rampok itu akhirnya menyahut. Aku mengaku kalah, terserah padamu mau membunuh atau mengampuni selembar nyawaku. Nyawamu kuampuni, lekas kau hidangkan secangkir kopi hangat untukku. Ingat, kau sendiri yang harus menyediakannya untukku. Pangeran Matahari angkat injakan kakinya pada dada sang warok. Dengan terhuyung-huyung warok Sumo Gantra bangkit berdiri, lalu melakukan apa yang diperintah sang pangeran. Ini adalah penghinaan yang tak pernah dialami Sumo Gantra seumur hidupnya. Apalagi di hadapan anak buahnya sendiri. Dalam hatinya terpancang dendam kesumat. Satu saat dia harus membunuh pemuda ini. Jilid 4. Matahari belum lagi menyembul dari ufuk timur. Namun keadaan di tempat itu sudah agak terang, hingga cukup jelas terlihat jalan kecil berkelok di lamping bukit sebelah timur hutan Merapi. 20 anak buah Sumo Gantra telah berada di tempat-tempat yang diatur, sementara Pangeran Matahari duduk di sebuah batu besar dan sang warok tegak di sampingnya. Tak selang berapa lama, ketika serombongan burung nampak melayang di udara, lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda. Mereka datang pangeran, berkata warok Sumo Gantra.
Pangeran Matahari mengangguk kecil dan layangkan pandangannya ke timur. Dari balik kelokan jalan yang mendaki tampak kepala 5 ekor kuda, disusul 5 ekor lagi di sebelah belakang. Lalu sebuah kereta ditarik 2 ekor kuda coklat. Setelah itu masih ada 5 pengawal berkuda di sebelah belakang. Dugaanku tepat, jumlah pengawal tidak sampai 20. Tapi, Warok Sumo Gantra hentikan kata-katanya. Suaranya seperti tercekat. Dia memandang tajam ke arah rombongan di bawah sana. Apa yang membuatmu tiba-tiba kecut? Heh, bertanya Pangeran Matahari tak acuh. Nilu Tua Klungkung ada di antara mereka, sahut kepala rampok yang kini berada di bawah kekuasaan Pangeran Matahari itu. Kau begitu ketakutan. Siapa manusia itu? Tanya sang pangeran. Seorang nenek Sinting Sakti. Berasal dari Bali, tapi diketahui sejak lama menjadi pendamping utama para tokoh silat keraton. Sinting tapi sakti? Sungguh aneh, lucu. Aku ingin berkenalan dengan nenek itu. Pangeran Matahari menyeringai dan usap-usap telapak tangannya satu sama lain, lalu dia mendorong-dorongkan tangan kanan seperti mengambil ancang-ancang memukul. Yang mana nenek tua yang kau maksudkan itu? Bertanya Pangeran Matahari. Orang kedua pada rombongan kedua, yang di sebelah kanan, berpakaian serba biru. Itu, hanya seorang nenek berambut putih, bertubuh kecil jelek. Itu yang kau takutkan? Jangan memandang rendah pangeran. Dia benar-benar seorang berkepandaian tinggi. Sudah, jangan banyak mulut. Rombongan itu hampir mendekati titik penyerangan. Kau lekas turun dan pimpin anak buahmu melakukan serangan. Jika pangeran memang ingin menjajal kehebatan perempuan tua itu, sebaiknya pangeran ikut turun. Plaak, satu tamparan mendarat di pipi Warok Sumo Gantra membuat orang ini terhuyung-huyung hampir roboh. Bibirnya pecah dan mengucurkan darah. Jangan berani memerintah, aku yang jadi pimpinan di tempat ini. Dan ingat, Pangeran Matahari berkata dengan mata mendelik. Setiap barang berharga dan uang yang kalian temui adalah milikku. Siapa saja perempuan yang kalian tangkap harus diserahkan padaku. Pergi. Masih terhuyung-huyung dan masih menahan sakit, Warok Sumo Gantra berlari menuruni lamping bukit. Dalam waktu singkat dia sudah berada di antara anak buahnya yang saat itu juga dalam keadaan tegang takut, ketika mengetahui bahwa dalam rombongan yang hendak mereka serbu terdapat Nilu Tua Klungkung. Jelas mereka kini melakukan penghadangan dengan setengah hati. Dari batu tempatnya duduk di atas bukit, Pangeran Matahari mendengar suara suitan nyaring. Dari balik tebing di kiri kanan jalan, tampak melompat keluar anak buah Warok Sumo Gantra menyerbu rombongan. Suasana kacau balau terjadi, ringkik kuda terdengar tiada henti. Pertempuran segera berlangsung, mula-mula tampak para perampok berada di atas angin. Lawan yang terkejut karena diserang tiba-tiba terdesak hebat. 5 pengawal roboh mandi darah. Namun keganasan para perampok hanya sampai di situ. Ketika penunggang kuda berpakaian biru berambut putih mulai bergerak hanya dengan mengandalkan tangan kosong, maka keadaan jadi berubah. 2 anggota rampok mencelat mental dengan perut dan dada bobol dimakan tendangan. Seorang lagi terhenyak dengan leher patah terkena tepisan tangan kiri. Dan ketika orang berpakaian biru itu mempergunakan golok rampasan untuk melancarkan serangan balasan, jerit pekik kematian anggota rampok terdengar susul menyusul. 6 orang tumpang tindih menemui ajal. Satu lagi megap-megap meregang nyawa sambil pegangi perut yang robek. Saat itulah Warok Sumo Gantra melompat ke dalam kalangan pertempuran sambil mencekal golok besar. Sekali senjatanya berkelebat, kuda tunggangan nenek berpakaian biru meringkik keras lalu tersungkur. Lehernya hampir putus di babat golok sang Warok. Adapun orang tua yang tadi berada di atas punggung binatang ini, begitu kudanya roboh, tubuhnya tampak mencelat. Melayang ke kiri, dan tahu-tahu sudah duduk di atas punggung seekor kuda lainnya, memandang ke arah Warok Sumo Gantra dengan mata berkilat-kilat. Wah, wah, wah. Jadi ini rupanya gembong biang kerok yang berani menghadang rombongan istana. Nenek berpakaian biru buka suara dengan nada mengejek. Lalu dia susul dengan ucapannya, Warok Sumo Gantra. Nama jahatmu sudah lama ku dengar. Tidak disangka hari ini kau berani muncul dan menghadang kami. Primbon mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun nyalinya kecut menghadapi nenek yang sudah tersohor kehebatannya itu, namun ucapan merendahkan tadi membakar kemarahan Warok Sumo Gantra. Untuk sesaat dia lupakan rasa takutnya. Nilu Tua Klungkung, bentaknya. Jika kau sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas minggat tinggalkan tempat ini? Si nenek tertawa tinggi mendongak langit. Golok di tangan kanannya melesat. Bukan menyerang ke arah Warok Sumo Gantra,
tetapi menghantam pada salah seorang anak buahnya, yang langsung menjerit roboh ketika golok itu menancap di perutnya. Tengkuk Warok Sumo Gantra menjadi dingin. Betapa tidak, si nenek melakukan hal itu tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dan sambil terus mendengarkan suara tertawa tinggi. Warok Sumo, jika kau tidak sanggup melindungi nyawa anak buahmu, bagaimana mungkin kau dapat menyelamatkan nyawamu sendiri dari kematian? Si nenek kembali keluarkan ucapan mengejek. Merah padam wajah Warok Sumo Gantra. Didahului oleh bentakan nyaring, tubuhnya yang tinggi besar itu laksana terbang melayang ke arah Niluh Tua Klungkung. Golok di tangan kanannya berdesing di udara. Senjata itu hanya lewat setengah jengkal dari batang leher si nenek baju biru. Begitu lewat, si nenek kibaskan ujung lengan bajunya. Wut, serangkum angin keras menerpa. Warok Sumo Gantra meraskan tubuhnya tersentak keras. Dia cepat membuang diri ke samping. Namun tak ayal, goloknya telah terlepas mental oleh hantaman angin lengan baju tadi dan di saat yang sama dia merasakan tangan kanannya seperti diremas tangan raksasa hingga dia merintih, kerenyitkan tampang. Warok Sumo, apakah kau masih belum yakin kalau hari ini hari kematianmu? Berkata Niluh Tua Klungkung. Warok Sumo menggembor marah. Karena tangan kanannya masih terasa sakit, maka dia pergunakan tangan kiri untuk memukul dengan mengerahkan tenaga dalam. Tingkat tenaga dalam yang dimiliki kepala rampok hutan Merapi ini memang cukup ampuh. Ketika pukulan dilepaskan, pakaian si nenek tampak berkibar-kibar. Namun untuk membuatnya roboh terjungkal dari punggung kuda, ternyata sang warok masih belum mampu. Sebaliknya, ketika si nenek balas menghantam dengan kebutan ujung lengan baju, tak ampun lagi Warok Sumo Gantra terbanting ke tanah dan rasakan dadanya sesak. Nafas seperti mau putus. Dia bangkit dengan susah payah, tapi hanya untuk menerima hajaran tendangan kaki ke arah kepalanya, yang tak mungkin dielakkan. Saat itulah satu bayangan hitam datang berkelebat dari samping. Warok Sumo Gantra terpental jauh, terguling-guling di tanah tapi selamat dari kematian. Sebaliknya, si nenek berbaju biru terdengar berseru kaget. Tubuhnya seperti mumbul ke atas, jungkir balik di udara, dan lain kejap sudah berpindah duduk ke atas punggung kuda lainnya. Dari atas punggung binatang ini dia memandang tak berkesip pada sosok tubuh pemuda yang mengenakan pakaian serba hitam dengan gambar gunung dan matahari di dadanya. Orang muda, lagakmu lancang amat, berani mencampuri urusan orang. Siapa kau? Apa kerabatnya rampok-rampok keparat ini? Begitu si nenek membentak. Nenek butut, lagakmu keren amat. Balas membentak Pangeran Matahari. Aku Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Aku pimpinan tertinggi gerombolan rampok. Kawasan hutan Merapi adalah daerah kekuasaanku. Siapa berani lewat di sini, berarti berani ambil tanggung jawab. Si nenek mendengus. Caramu bicara dan pakaian yang kau kenakan membuatmu lebih pantas jadi pemain sandiwara. Tapi kulihat tadi kau punya sedikit ilmu. Aku belum tahu apakah ilmu itu bisa kau andalkan untuk menyelamatkan jiwamu. Orang-orang jahat sepertimu layak dikubur hidup-hidup, tapi tak layak dikubur kalau sudah mati. Baru menjadi jongos istana, lagakmu seperti tuan besar. Pangeran Matahari ingin melihat sampai di mana kehebatanmu, monyet betina tua. Meskipun naik darah disebut monyet betina tua, tapi si nenek tetap mendengarkan suara tertawa tinggi. Masih duduk di atas punggung kuda, Niluh Tua Klungkung rapatkan telapak dan jari-jari tangannya, lalu diangkat ke kening seperti orang menghormat memberi salam. Ketika kedua tangan itu tiba-tiba dihantamkan ke bawah disertai bentakan garang, dua larik angin deras seperti membelah tanah. Pangeran Matahari merasakan tubuhnya tergoncang. Satu kekuatan membetot dirinya ke kanan, satu lagi menariknya ke kiri. Ketika dia coba melompat keluar dari daya tarik dua kekuatan yang seperti hendak membelah tubuhnya itu, si nenek tiba-tiba dorongkan tumitnya. Si pemuda merasakan ada hantaman dahsyat melabrak dadanya. Tubuhnya hampir terjungkal ke belakang. Namun dia cepat jatuhkan diri setengah berbaring. Tangan kiri bertekan ke tanah sedang tangan kanan menghantam ke depan. Makan pukulanku ini, teriak Pangeran Matahari. Niluh Tua Klungkung tersentak kaget ketika ada gelombang angin dahsyat memusnahkan dua pukulannya tadi, dan sekaligus kini menghajarnya. Dia coba bertahan dengan silangkan lengan kiri di depan dada. Tapi kuda yang didudukinya tak sanggup berdiri. Binatang ini roboh terjengkang, memaksa si nenek melompat sambil memukul. Pangeran Matahari tersenyum. Dia tahu kini kalau si nenek ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam yang tidak mampu menghadapi tenaga dalam yang dimilikinya. Maka dia pun lepaskan hantaman kedua.
Kembali Nilu tua kelungkung melengak dan terpaksa lagi-lagi selamatkan diri sambil melompat dan memukul. Begitu pukulannya lepas, dia melompat dan kebutkan lengan pakaian birunya. Angin aneh mengeluarkan suara seperti puting beliung, menerpa menggigitkan ke arah Pangeran Matahari, membuat tubuhnya bergoncang keras, padahal dua angin pukulan itu masih sejauh 3 langkah. Ketika serangan lawan tinggal 2 langkah lagi, Pangeran Matahari angkat kedua tangannya dengan telapak terkembang ke arah si nenek. Lalu dia dorongkan kedua tangan itu. Perlahan saja, tapi apa yang terjadi kemudian, sungguh luar biasa. Jilid 5. Suara mendesis keluar dari dua telapak tangan disertai sambaran angin hangat yang semakin lama semakin panas. Ketika kedua lengan sudah hampir membentuk garis lurus, hawa panas yang keluar dari telapak tangan semakin keras. Nilu tua kelungkung merasakan tubuhnya seperti terpanggang. Mulutnya komat-kamit, kedua kakinya terbenam ke dalam tanah. Lututnya menekuk dan perempuan tua ini akhirnya terjengkang. Dadanya mendenyut sakit, sekujur tubuhnya seperti dikobari api. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Ilmu pukulan telapak Merapi yang tadi dilepaskan lawan, masih sanggup ditahannya. Dengan seluruh sisa tenaga luar dan kekuatan tenaga dalam yang ada, perempuan tua ini pukulkan kedua tangannya ke tanah. Tubuhnya melesat ke udara. Selagi melayang inilah dia membuat satu gerakan aneh. Tangan kiri mendekap dan menekan perut. Tangan kanan diacungkan lurus-lurus ke arah Pangeran Matahari. Kedua pipinya yang keriput menggembung. Ketika kemudian mulutnya meniup, menyemburlah asap tipis kuning yang menebar bau kayu cendana, yaitu sejenis pohon kayu harum yang banyak tumbuh di Bali. Semburan asap ini menyembur dan melesat sepanjang tangan kanan yang diluruskan dan mengarah pada sasaran. Pangeran Matahari mendadak merasakan kepalanya pening. Pemandangan berkunang dan perut mendadak mual. Sadar semburan asap kuning itu mengandung racun jahat melumpuhkan, sang pangeran cepat gulingkan diri menjauhi. Namun si nenek ikuti gerakan tubuh lawan dengan mengarahkan tangan kanannya, kemana pemuda itu bergerak, ke situ pula tangannya diarahkan. Sang pangeran tak bisa lari lagi. Tubuhnya yang baru saja mencoba bangun tampak limbung. Sadar bahaya besar tengah dihadapinya, cepat-cepat dia berlutut dan tutup penciuman. Kedua matanya terpejam dan mulut melafatkan sesuatu. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas, 5 jari membentuk tinju. Lengan disentakkan ke bawah lalu secepat kilat dihantamkan kembali ke atas. Bersamaan dengan itu, 5 jari tangan membuka dan bentakan keras menggelegar dari tenggorokannya. Tanah di tempat itu mendadak sontak bergetar. Terdengar suara aneh menggemuruh. Ketika tangan dihantamkan ke atas dan 5 jari membuka menghempas, suara gemuruh berubah jadi suara ledakan dahsyat seperti gunung meletus. Belasan kuda meringkik. Beberapa sosok tubuh tampak mencelat lalu jatuh terguling-guling. 2 kuda penarik kereta tersungkur, berusaha lari tapi rubuh lagi. Kedua binatang ini akhirnya melosok begitu di tanah jalanan. Sementara itu, debu pasir dan bebatuan beterbangan ke udara. Pangeran Matahari telah mengeluarkan ilmu pukulan sakti bernama Merapi Meletus yang didapatnya dari kakek sakti di puncak Merapi. Nilu tua kelungkung merasakan isi dada dan perutnya seperti berhamburan keluar ketika terdengar suara gemuruh yang disusul letusan hebat tadi. Jalan darahnya seperti terhenti, kepalanya seperti dipukuli palu godam. Sekujur tubuhnya mendadak sontak kehilangan daya, hingga dia terkapar di tebing jalan dan darah mengalir di sela bibirnya. Keadaannya antara sadar dan pingsan. Tubuhnya tak berkutik sedikit pun. Keadaannya yang seperti ini menyelamatkannya, karena Pangeran Matahari menyangka perempuan tua itu sudah meregang nyawa. Perlahan-lahan Pangeran Matahari turunkan tangan kanannya. Memandang berkeliling dilihatnya Warok Sumo tengah berusaha bangkit berdiri sambil berpegangan pada roda kereta. Beberapa pengawal yang selamat segera jatuhkan diri bersila tanda menyerah, sedang anggota rampok yang masih hidup tegak menjauh, tak ada yang berani mendekat. Di dalam kereta terdengar suara isak tangis perempuan. Pangeran Matahari melangkah mendekati kereta lalu membuka pintu samping kendaraan itu. Di dalam kereta tempat duduk berpelukan 2 orang perempuan. Yang satu berusia sekitar 40-an, berparas rupawan dan mengenakan pakaian bagus lengkap dengan segala perhiasan. Perempuan satunya lagi adalah gadis remaja berkulit kuning dan memiliki wajah hampir sama dengan yang lebih tua, tetapi tentu saja jauh lebih cantik. Jelas keduanya adalah ibu dan anak. Inikah gadis yang bernama Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati itu, membatin Pangeran Matahari. Detik pertama dia melihat ibu dan anak itu, darahnya tersirap dan jantungnya berdebar keras.
Ingatan dan kenangan kembali pada masa 12 tahun yang silam. Meski waktu sekian lama berlalu, namun dia tak pernah melupakan raut wajah ibunya. Juga paras kakak perempuannya. Kedua perempuan itu ternyata adalah ibu dan kakaknya sendiri. Hampir terlompat ucapan, ibu, dari mulutnya kalau saja tidak tiba-tiba mendenging suara di liang telinganya. Pangeran Matahari, dengar kata-kataku, ingat pada pesanku. Melanggar pesan, berarti musnahnya segala ilmu yang kau miliki. Guru, apa maksudmu? Ujar Pangeran Matahari bicara sendiri. Bukankah sudah kupesan bahwa kau tidak boleh kembali ke masa lalumu? Kau tidak boleh kembali pada orang tua dan saudara-saudaramu. Siapa kau pada masa lalu harus kau kubur, harus kau lupakan selama-lamanya. Siapa kau sekarang? Tak seorang pun boleh tahu. Sesaat Pangeran Matahari tertegun. Akhirnya dia berkata, pesanmu aku ingat. Tapi aku harus menolong kedua perempuan ini. Bagaimanapun dia adalah ibu dan kakakku. Aku tidak melarangmu menolong mereka. Tapi ingat, jangan sekali-kali mereka mengetahui siapa kau adanya. Sekali kau melanggar pesan dan pantangan, kau akan celaka seumur-umur. Suara mengiang lalu lenyap, dan kini berganti suara perempuan separuh baya dalam kereta yang duduk ketakutan sambil mendekap putrinya. Kami orang-orang istana, jangan berani mengganggu, jangan sakiti anakku. Aku istri Sri Baginda yang ketiga. Aku tahu siapa kalian, menyahuti Pangeran Matahari. Aku tidak akan mengganggu, kalian boleh pergi dengan aman. Hanya aku ada beberapa. Ucapan Pangeran Matahari itu tiba-tiba dipotong oleh suara Sumo Gantra yang saat itu berdiri di sampingnya, memandang dengan mata berkilat-kilat pada dua perempuan di dalam kereta. Pangeran, apa kau lupa maksud dan rencana kita semula? Merampas harta benda dan menculik kedua perempuan ini. Pangeran Matahari palingkan kepalanya, memandang dengan mata mendelik pada Sumo Gantra, membuat kepala rampok hutan Merapi ini jadi bergeming, tapi masih berani berkata, jika kau tidak inginkan mereka, serahkan padaku. Warok Sumo Gantra, kau telah salah menyusun rencana. Kau tidak tahu siapa kedua orang ini? Kesalahan berarti kematian. Warok Sumo Gantra melangkah mundur. Apa maksudmu pangeran? Tak ada rencana yang salah. Orang yang sudah mau mati, tak usah banyak bicara. Pangeran Matahari membentak. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya menggebrak menghantam batok kepala Warok Sumo Gantra. Demikian dekatnya mereka berada, dan demikian cepatnya gerakan sang pangeran, ditambah ketidakterdugaan bahwa sang pangeran benar-benar hendak membunuhnya, membuat Warok Sumo Gantra tak mampu berkelit selamatkan diri. Dia tergelimpang dekat roda kereta dengan kepala pecah. Ibu dan anak pucat pasi dan menggigil ketakutan menyaksikan. Pangeran Matahari kembali berpaling pada kedua perempuan itu. Sebelum kalian pergi, aku ada beberapa pertanyaan. Apakah Tumenggung Galimarto masih bertugas di keraton? Ya, Tumenggung itu memang masih bertugas. Mengapa kau bertanya? Yang menjawab adalah Siti Hinggil, ibu Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati yang juga adalah ibu kandung Pangeran Matahari sendiri. Karena merasa tak perlu menjawab pertanyaan ibunya, Pangeran Matahari ajukan pertanyaan kedua. Apakah Sri Baginda memperlakukan kalian dengan baik, termasuk putra-putri kalian? Ya, kami memang diperlakukan dengan baik. Dari Sri Baginda, saat ini aku hanya punya satu orang putra. Putra tertua hilang sewaktu terjadi bencana gunung meletus 12 tahun silam. Kalau dia masih hidup, kira-kira seusiamu dia sekarang. Ayahanda memang baik, tapi para pangeran saudara-saudara kami dari Permaisuri dan istri kedua bersikap sangat bermusuhan. Mereka semua akan menerima pembalasan, kata Pangeran Matahari. Nah, sekarang kalian boleh pergi bersama para pengawal yang masih hidup. Anak dan ibu itu tampak lega. Puji Lestari malah memberanikan diri bertanya, siapakah saudara sebenarnya? Bukankah kau yang jadi pemimpin rombongan rampok penghadang? Namaku Pangeran Matahari. Aku tak ada angkut paut apa-apa dengan monyet-monyet hutan itu. Kalau begitu kau seorang yang baik. Ambillah ini sebagai tanda terima kasihku. Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati lalu meloloskan cincin emas bergambar kepala burung Raja Wali yang merupakan kep kerajaan, dan menyerahkannya ada Pangeran Matahari. Aku tidak butuh cincin itu. Kalian berdua, silahkan pergi. Jangan berani menampik pemberian orang istana. Puji Lestari nampak kecewa. Kalau kau bukan kakak kandungku, tadi sudah kutampar kau, kata Pangeran Matahari dalam hati. Dengan tangan kirinya, diambilnya cincin itu lalu dimasukkannya ke jari kelingking tangan kanannya. Sesaat setelah kereta beserta beberapa pengawal meninggalkan tempat itu, Pangeran Matahari pun berlalu pula dari situ. Tujuannya adalah kota raja.
Namun dia sengaja tidak mau mengambil jalan yang sama dengan rombongan ibunya.